hadir, nggak kerasa. Ya, saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas topik kita hari ini, yaitu bahagia di masa tua. Nitya masih di sini bersama dengan Miss Ana. Kita akan langsung membahas tentang bahagia di masa tua. Miss Ana, kita nggak terasa nih, sudah segmen 4 ya. Tadi kita udah sharing banyak, mulai dari pengalaman Miss Ana sendiri, kemudian tadi juga sudah sedikit tentang keputusan menitipkan orang tua, begitu, kemudian kaitkan lagi dengan budaya kita di Bali. Tapi tentunya kita juga butuh sharing nanti ya Miss Ana, ya gimana sih caranya supaya bisa lansia itu bahagia dan panjang umur begitu ya kalau bisa. Tapi sebelum kita masuk ke sana nih Miss Ana, kita singgung sedikit, ini ada kasus gitu ya Miss Ana ya sekarang ini masih terkait dengan lansia. Misalkan nih Miss Ana, ketika lansia itu pada akhirnya pada saat usia tua jatuh sakit ya, jatuh sakit yang bisa dikatakan benar-benar tidak mandiri, sehingga tidak mandiri begitu. Tergantung dengan orang lain. Bergantung dengan orang lain begitu. Nah, bantu diri dan hidupnya ya. Dan hidupnya harus bergantung dengan orang lain gitu. Nah, pada saat-saat seperti itu mungkin ada beberapa alternatif, misalkan manggil perawat gitu ya Miss Ana ya. Karena mungkin anak atau keluarga merasa perawat lebih kompeten nih kayaknya merawat sebenarnya. Kalau misalkan dari kejadian seperti itu nih, dilihat dari psikologi sendiri nih Miss Ana, apa yang terjadi dengan orang tua ketika, apalagi ketika awalnya mungkin aktivitasnya padat ya Miss Ana, kemudian harus dirawat dengan orang lain yang bukan keluarga Miss Ana, itu seperti apa? Ya, ada dua kemungkinan. Lansia merasa lebih safe karena ditangani oleh orang yang profesional seperti itu, atau satu sisi dia akan merasa dibuang. Kenapa sih anak yang dulu aku caboin, aku kasih makan, ternyata nggak mau ngerawat. Nah, itu kembali lagi. Tapi yang satu sisi ada yang merasa aku lebih safe dengan perawat profesional, karena dia akan mandikan saya dengan benar, dia akan memberikan dosis obatnya dengan tepat. Dan ada juga lansia yang nggak mau nyusahin anak. Nah, itu tadi dia. Kenapa ada lansia yang bisa menerima, ada lansia yang enggak. Satu, tergantung dengan karakteristik orangnya. Gitu. Dia tuh orangnya tipenya penuntut apa enggak. Kedua, tergantung dengan bagaimana lingkungan eksternalnya, sosial supportnya, pikirannya terbuka apa enggak, seperti itu. Berarti itu mempengaruhi ya Miss Ana ya. Tidak selalu mungkin dia merasa dikucilkan, tidak selalu merasa aman gitu ya Miss Ana. Betul. Kadang-kala kalau orang yang berpikiran terbuka, dia menyadari bahwa anaknya mungkin bekerja. Kalau anaknya misalnya harus merawat dia, anaknya dapat hukuman. Dia ada yang bisa berpikiran bijaksana seperti itu. Itu yang saya katakan tadi, itu muncul wisdom atau kebijaksanaan. Nah, itu biasanya orang tua yang relatif lebih bahagia. Gitu. Tapi ada yang menuntut anaknya harus melayani sehingga anaknya stres apa. Nah, itu yang kalau kita lihat dalam penelitian akhirnya munculnya apa? Work family conflict. Belum lagi kalau dia sudah nggak bisa bangun, tergantung, jangankan ngayah ya, ada tugas ngayah untuk makan, minum, mandi aja dia harus dibantu orang lain. Akhirnya tugas jatuhnya ke anak atau menantu. Nah, sesuatu yang dilakukan dengan tidak rela itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Itu yang menimbulkan stres, frustasi, akhirnya kemarahan. Iya, dan penting juga mungkin kita untuk ini ya Miss ya, berarti ketika kita memutuskan untuk panggil perawat, kita lihat karakter si orang tua juga ya Miss ya. Kira-kira nyaman nggak ya kalau dikasih perawat? Berarti itu juga perlu ya Miss ya. Dan bukan hanya langsung dikasih perawat. Kalau saran saya sih komunikasikan dulu. Baik. Jelaskan. Dan biasanya yang sering terjadi, jangan mumpung-mumpung ada perawat, semua diserahkan perawat. Nah, sekali waktu pulang kerja, mandikanlah itu orang tua, ajak ngomong-ngomong, seperti itu. Seperti yang tadi saya diskusikan di awal dengan Nita, karena orang tua itu juga ada kebutuhan afeksi tinggi. Kadang anaknya megang, mohon maaf, payudara mamahnya gitu ya, ibunya ya, sampai goyang, itu dia akan teringat masa lalu dia menyusui anaknya. Jadi bukan hanya efek dari intimasi dan seksualitas ya, tapi dia merasa, oh ini anakku masih sayang, dia masih itu loh. Masih ingat ya. Masih ingat, seperti itu. Lansia itu juga suka dipeluk, suka dicium. Bukan hanya kita yang muda suka dipeluk dan dicium, lansia juga iya. Lansia juga suka dipeluk dan dicium. Wah, itu bisa jadi salah satu informasi ya buat teman-teman di rumah, saudara-saudara di rumah. Sepertinya itu seperti ya hal yang membuat kedekatan kita dengan orang tua semakin tinggi. Betul, sering kita ajak keluar, sering kita ajak diskusi tentang suatu kasus, itu akan lebih senang.
Iya, iya, iya. Ada orang tua yang menolak gitu kira-kira Miss Ana. Kalau yang begitu nggak apa-apa Miss Ana. Misalkan kita ingin dia supaya bersosialisasi, tapi misalkan lansianya nggak mau. Berarti itu mungkin dia lebih dengan keluarga atau gimana mungkin ya Miss Ana ya? Mungkin karena mungkin dunianya hanya yang dia tahu hanya keluarga. Oke. Sehingga dia malas bersosialisasi atau mencari komunitasnya Iya. itu. Atau mungkin dia juga punya kepahitan dengan keluarganya. Mungkin nggak tinggal dengan keluarga besar, dia dulu ditekan dengan mertua atau kumpul dengan ipar, Iya. dia dikatakan sesuatu sehingga dia menjadi tidak nyaman. Oke, memang untuk kembali ke depan. lagi kita harus mendengarkan dan memahami gitu ya Miss Ana ya. Betul. Karena pada ya memang seperti itu dari yang awal kita bahas nih di segmen 1 memang ya seperti anak-anak dan kita memang harus memahami itu gitu ya Miss Ana ya. Iya. Jadi intinya bukan kita sabar, tidak sekedar sabar, Iya. tapi bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu dalam arti active listening, Iya. mendengar dan menyimak, Menyimak. apa kata-katanya, kemudian kita memahami. Baik. Tuh, seperti tadi kita sharing di awal bahwa kita carikan dia perawat supaya dapat istilahnya perawatan yang profesional, tidak salah, orang tuanya merasa tersinggung. Oke. Oh, anakku sudah nggak perhatian. Hmm. Sekarang sudah kaya ya, banyak duit, sudah lupa dengan orang tuanya. Akhirnya yang Iya. muncul itu sumpah serapah. Iya, iya, Padahal iya, tidak iya. ada maksud dari si Iya. anak. Tapi ada memang ya yang skeptis seperti itu bisa terjadi ya Miss? Betul, belum lagi orang tua yang bandel. Oke. Nah, orang tua yang bandel maksudnya apa? Kita bukan mengatakan bandel dalam arti negatif Iya. ya. Dia orang tua yang aktif, nggak bisa diem. Sekarang Oke. kita kurung di rumah, wah stres, Iya. gonggong terus. Maksudnya gonggong itu apa? Ngomel terus ya. Iya, iya, iya. Itu juga kita harus peka. Kita perlu tips nih Miss Ana dari psikolog. Tips ya paling dasar dulu deh. Komunikasi dengan orang tua nih Miss Ana. Seperti apa Miss? Seperti tadi kita komunikasi itu kayak kita pacaran kan. Oke. Kalau pacaran Dari itu hati dirayu ke seneng hati. nggak? Oh iya, 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 kita benar. bawalah berita positif kepada orang tua. Berita positif itu seperti misalnya, Hai Ibu, hai Mama, Bapak, gimana? Baik Ji, baik hari ini. Hari ini ada sesuatu yang menggembirakan. Bawalah cerita positif. Oke, iya, iya. Misalkan, oh hari ini mungkin bisa cerita tentang cucu juga ya Miss ya? Bisa seperti itu. Dan kalau menurut saya jangan pelit untuk membawa cucu kalau sudah punya cucu, karena itu adalah hiburan. Terus jangan lupa untuk komunikasi terus, entah lewat telepon, apalagi sekarang sudah ada video call ya. Iya. Dan jangan dipikir orang-orang tua lansia itu nggak bisa. Awalnya susah, dia akan belajar, tapi begitu dia mulai lihat cucunya, dia akan lebih termotivasi untuk Iya. belajar teknologi seperti Ya itu. kadang kita lebih yang nggak ngerti nih, nggak ngerti udah. Padahal nggak sebenarnya bisa. kalau diajarin mungkin Bisa. akan lebih bisa ya. Karena keinginan juga untuk ngelihat cucu. Betul. Benar Jadi juga. usahakan tetap ada kontak dengan orang tua. Kalau kita nggak bisa datang, paling nggak lewat telepon. Karena sekarang sudah teknologinya udah maju. Iya, apalagi pandemi seperti ini juga ya, mungkin yang Betul. lansianya jauh, jadi ya kita bisa gunakan teknologi. Oke, berarti beri berita yang positif gitu ke orang tua ya misalnya ya. Dan dari pengalaman saya itu, berikanlah surprise-surprise kecil. Oh iya, iya benar. Misalnya kita nggak ngomong seperti apa, tiba-tiba datang, kita bawa makanan, kita bawa anak cucu kita, bawa ini loh kita kumpul kemana, atau kita ajak mereka keluar, Oke. atau kita kasih semacam gift atau kado, sesuatu yang membuat mereka jadi terharu. Jadi terharu dan jadi senang. Itu bisa ya, sehingga dibangun dulu kemudian kelekatan gitu ya, sehingga nanti Betul. komunikasinya juga jadi lebih lancar. Jadi afeksinya juga lebih enak gitu. Baiklah. Kemudian gimana sih Miss caranya supaya orang tua itu lansia ya bisa bahagia dan panjang umur? Pastinya kan kita tentunya ingin atau berharap supaya orang tua bisa mendampingi lebih lama. Itu gimana Miss caranya? Yang perlu kita perhatikan. Nah, supaya bahagia di masa tua, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, baik dilakukan oleh lansianya sendiri maupun keluarganya atau social supportnya. Nah, untuk lansia sendiri biasanya itu paling sering mereka, terutama kalau di Bali saya lihat, akhirnya mereka lebih mendekatkan diri pada yang di atas atau spiritualismenya itu sudah mulai lebih baik. Dia mulai menyadari, lebih dekat, lebih banyak waktu untuk berdoa, bersosialisasi, terus istilahnya kalau kita sini ngayah-ngayah, itu yang banyak dilakukan. Dan kemudian jangan lupa untuk lansia sendiri memiliki suatu aktivitas, aktivitas yang sederhana aja. Misalnya kalau kita tinggalnya agak di pinggiran kota, punya tanah yang agak besar, kita bisa bertani atau berkebun. Seperti itu, berkebun tidak harus sayur, tapi bisa juga bunga, buah dan sebagainya. Nah, kalau yang tinggal di kota, yang rumahnya kecil atau di apartemen gitu ya, gimana? Kita kan nggak mungkin berkebun tuh.
Nah, ada banyak hal yang dilakukan. Saya pernah melihat teman saya ngajak neneknya itu apa? Knitting. Bukan knit ya, tapi knitting. Oh, knitting. Ngerajut itu. Iya, iya, Nah, iya. itu membuat orang tua berpikir juga, itu kan ternyata susah. Saya aja nggak Iya. bisa. Orang yang matematikanya juga agak susah, itu agak susah juga. Oke. Knitting atau lihat clipping dan sebagainya itu. Kemudian kita carikan social support yang peduli, caring community. Iya. Nah, itu salah satunya kita nelpon, Betul. kita apa. Dan Nah, berkegiatan gitu ya. berkegiatan. Saya kalau boleh sharing ke teman-teman, besok kita juga akan menjadi tua, menjadi lansia. Jadi bagi teman-teman yang masih muda, diharapkan untuk menjadi lebih peduli. Tidak harus dengan orang tua kita atau nenek kita, tapi mungkin juga tante kita, dengan paman kita, itu bisa dilakukan itu. Baik. Kemudian yang lain lagi supaya mereka lebih bahagia, ternyata faktor makanan juga penting. Oke. Ternyata makanan-makanan tertentu membuat mereka lebih mudah sakit, dan kalau sudah sakit mereka menjadi lebih rewel, merasa tidak nyaman, seperti itu. Jadi memang yang pasti kesehatan makanan ya, kemudian kita berikan aktivitas-aktivitas ringan untuk orang tua, komunikasi dengan orang tua, ya pokoknya supaya mereka berkegiatan gitu ya. Berkegiatan dan bergerak. Kalau boleh satu sesi lagi, satu kesempatan lagi, seperti yang penelitian dilakukan di Okinawa, misalnya pada orang tua itu kalau stop kontaknya itu ya tidak ditaruh di atas. Kalau kita di sini bangun rumah itu yang ada lansia, kita taruh mempermudah mereka ya. Di sana enggak, ditaruh di bawah sehingga orang tuanya harus jongkok. Ternyata itu latihan. Latihan untuk fokus, latihan untuk badan mereka, sehingga mereka menjadi lebih fit. Jadi mereka bergerak juga. Betul. Wah, itu tadi saudara tips yang bisa dicoba ya di rumah kalau misalkan kita punya lansia. Dan tentunya yang pasti kita inginkan adalah kalau misalkan kita punya orang tua atau nanti kita juga menjadi lansia supaya kita tetap bisa bahagia gitu ya misalnya. Betul. Wah, kita udah banyak nih sharing hari ini ya misalnya. Terima kasih banyak atas waktunya misalnya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita udah sharing juga bisa berguna untuk saudara-saudara di rumah, sehingga tujuan awal kita juga tercapai ya, untuk bahagia di masa tua juga. Betul, bahagia di masa tua bersama keluarga. Betul, bahagia di masa tua bersama keluarga. Terima kasih Misana. Terima kasih. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan narasumber kita hari ini ya. Kita telah membahas tentang bagaimana bahagia di masa tua. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada saudara di rumah untuk bisa menyaksikan tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata. Jangan lupa juga untuk add Facebook kami di Kompas TV Dewata dan juga follow Instagram kami di Kompas TV Dewata. Dan Nitya mewakili setiap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk tetap ikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Om Santi 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 Om. Wah,